Pembahasan materi. Yang pertama, pengertian produk bersama. Yang kedua, pengertian produk sampingan. Yang ketiga, perbedaan produk bersama dan produk sampingan. Yang keempat, karakteristik produk bersama. Yang kelima, karakteristik produk sampingan. Yang keenam, akuntansi produk bersama. Yang ketujuh, akuntansi produk sampingan. Pengertian dan perbedaan produk bersama dan produk sampingan. Pengertian produk bersama. Menurut Muyadi, produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses produksi atau dengan proses gabungan. Sedangkan menurut Abdul Halim, produk bersama adalah beberapa produk yang dihasilkan dari suatu rangkaian atau seri proses produksi secara serentak dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik atau fasilitas pabrik yang sama yang tidak dapat dilacak atau dibedakan atau dipisahkan pada setiap produk dan mempunyai nilai atau kuantitas produk yang relatif sama. Pengertian produk sampingan. Menurut Abdul Halim, produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama, namun produk tersebut harganya atau nilainya maupun kuantitasnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan produk yang lain. Yang kedua, menurut Hasan dan Mowen, produk sampingan adalah produk yang diolah secara bersama tetapi memiliki nilai penjualan relatif rendah. Produk yang nilainya relatif tinggi disebut produk utama. Yang ketiga, menurut Supriyono, produk sampingan adalah satu atau beberapa macam produk yang mempunyai nilai penjualan relatif kecil dan dihasilkan secara serempak dengan produk utama yang mempunyai nilai yang lebih tinggi. Perbedaan produk bersama dan produk sampingan dari segi arti, di mana ketika produk memproduksi dua atau lebih dengan nilai yang sama dibuat bersama dengan input dan proses yang sama disebut produk bersama, sedangkan produk yang kebetulan diproduksi selama operasi pemrosesan produk lain disebut produk sampingan. Yang kedua, dari nilai ekonomi, di mana produk bersama memiliki nilai ekonomi yang sama, sedangkan produk sampingan lebih rendah dari produk bersama. Yang ketiga, dari produksi, di mana produk bersama diproduksi secara sadar, sedangkan produk sampingan diproduksi karena tertentu. Yang keempat, dari segi memasukkan, di mana produk bersama memasukkan bahan baku, sedangkan produk sampingan hanya sisa atau scrap dari produk utama. Yang kelima, proses lebih lanjut, di mana produk bersama memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi barang atau produk jadi, sedangkan produk sampingan tidak memerlukan proses lanjutan. Contoh produk bersama dan produk sampingan. Contoh produk bersama. Yang pertama, eksploitasi minyak yang menghasilkan minyak bensin, solar, minyak tanah, dan lain-lain. Yang kedua, pabrik gula pasir yang menghasilkan beberapa jenis gula dari segi kualitas dan bentuknya. Contoh produk sampingan. Yang pertama, serbuk kayu dalam industri penggergajian kayu. Yang kedua, dedak dalam penggilingan padi. Yang ketiga, ampas dalam industri gula pasir. Karakteristik produk bersama dan produk sampingan. Karakteristik produk bersama. Produk bersama merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, dengan mengelola produk bersama, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama jika ingin memproduksi salah satu di antara produk bersama tersebut. Yang ketiga, produk diproses secara bersamaan dan setiap produk mempunyai nilai yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi.
Apabila terjadi peningkatan kualitas untuk satu jenis produk yang dihasilkan, maka kualitas yang lain akan bertambah secara proporsional. Yang kelima, dalam produk bersama dikenal istilah split of pie adalah saat di mana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisahkan ke masing-masing produk secara individual. Yang keenam, setelah split of pie atau titik pisah dan dapat juga dijual setelah proses lebih lanjut untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan. Karakteristik produk sampingan. Yang pertama, dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan dalam jumlah unit untuk kuantitas yang benar. Yang kedua, nilai penjualan relatif lebih kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk utama. Yang ketiga, dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang lebih sedikit. Yang keempat, kadang-kadang memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Yang kelima, produk ini tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk-produk utama. Akuntansi produk bersama. Akuntansi produk bersama, di mana masalah pokok akuntansi harga pokok bersama adalah penentuan proporsi total biaya produksi yang harus dibebankan kepada berbagai macam produk bersama. Biaya produk bersama dialokasikan ke setiap produk bersama dengan menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, metode nilai pasar atau nilai jual relatif, di mana metode ini adalah metode yang sangat populer karena dengan argumennya bahwa harga pokok produk merupakan manifestasi dari biaya produksinya. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki nilai jual atau nilai pasar yang berbeda. Metode ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu metode nilai pasar saat split of pie, yang kedua metode nilai jual hipotesis. Yang kedua, metode rata-rata biaya persatuan, di mana metode ini berupaya untuk mendistribusikan total biaya produksi gabungan ke berbagai produk atas dasar biaya per unit. Metode ini digunakan jika dari suatu produksi bersama dihasilkan beberapa produk yang bisa diukur dalam satuan yang sama meskipun dalam kuantitas yang berbeda-beda. Yang ketiga, metode rata-rata tertimbang, di mana penentuan alokasi biaya bersama pada setiap produk didasarkan atas perkalian jumlah unit produk dan angka penimbang, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk alokasi. Penentuan angka penimbang untuk setiap produk didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, waktu yang dikonsumsi, dan pembedahan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk setiap jenis produk yang dihasilkan. Yang keempat, metode unit kuantitatif atau satuan fisik, di mana metode ini berupaya mendistribusikan total biaya gabungan berdasarkan satuan ukuran tertentu seperti kilogram, ton, meter, liter, dan lain-lain. Metode ini beranggapan bahwa setiap produk dapat diidentifikasi sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahan baku dalam ukuran satuan yang sama. Akuntansi produk sampingan. Dalam produk sampingan, yang menjadikan permasalahan adalah bagaimana memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan. Metode akuntansi yang dapat digunakan untuk menetapkan biaya produk sampingan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode tanpa harga pokok, di mana metode ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, produk sampingan dapat langsung dijual pada saat titik pisah atau pengakuan atas pendapatan kotor. Yang kedua, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan luar usaha. Yang ketiga, pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Selanjutnya, metode harga pokok yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu metode biaya pengganti dan metode pasar, di mana metode biaya pengganti
adalah metode biaya pengganti yang biasanya digunakan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sendiri, sehingga tidak perlu membeli bahan dari pemasok luar. Sedangkan metode pasar, pada metode pasar yang dikurangkan adalah taksiran nilai pasar produk sampingan. Metode ini berusaha untuk menaksir biaya produk sampingan berdasarkan nilai pasarannya.